Oke, baik ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, meskipun agak terlambat ya, karena jadwal seharusnya jam 1 siang ya. Ya begitulah ya, kuliah sama Pak Arif. Bukan apa-apa ya, memang ada kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang harus diselesaikan dulu daripada menggantung gitu ya. Menggantung itu kan tidak enak. Sehingga satu diselesaikan, nanti kita menyelesaikan urusan yang berikutnya. Oke, siang ini kita akan melanjutkan materi pengantar akuntansi. Yang 2 minggu kemarin kita sudah membahas hampir mengarah ke transaksi. Jadi pada siang hari ini saya berencana untuk mengajak kalian mengarah ke dalam memahami sebuah transaksi. Makanya saya kasih nama kuliah kita hari ini adalah analisis transaksi. Mohon maaf tadi saya belum sempat ngirimkan materi ya dalam bentuk PPT-nya. Tetapi kalau dalam bentuk modul insya Allah sudah, karena modul itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan akan kita pakai terus. Bahkan mungkin sampai ke pengantar akuntansi 2 semester depan. Ya. Jadi modul itu sudah mencakup semuanya. Karena target untuk kuliah kita, baik di pengantar 1, pengantar 2 nanti adalah minimal ini ya, bisa membuat laporan keuangan walaupun itu masih sederhana. Untuk bisa membuat, tentunya kita harus tahu dulu seperti apa sih sebenarnya akuntansi itu. Beberapa pertemuan sampai di pertemuan kita kemarin, kita sudah mempelajari itu, ya. Beberapa hal terkait dengan akuntansi seperti apa, sedikit banyak sudah saya ceritakan ke panjenengan semua. Yang mana nanti akuntansi ini akan kita coba gunakan untuk mengidentifikasi transaksi. Dalam sebuah proses utuhnya nanti yang harus kita lakukan memang agak panjang. Jadi yang pertama nanti kita membuat analisis ini dulu, analisis transaksionalnya dengan mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Kemudian kita mencatat. Nah, mencatat itu tidak lagi sekedar hanya nulis, ya, tetapi menulis dengan sebuah format jurnal umum. Nah, namanya begitu. Menulis dengan sebuah format jurnal umum. Nah, untuk bisa membuat jurnal umum itu, syarat utama yang harus difahami adalah debit kredit yang pertemuan sebelum ini kemarin sudah saya sampaikan. Di akhir materi yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, saya berpesan untuk mencoba memahami lebih jauh, atau kalau susah ya dihafal nih wae, walaupun saja nih nggak perlu itu, terkait dengan debit kredit. Ya. Makanya kalau saat ini kita belum mengetahui itu, coba diulangin lagi. Ya. Cara ngulanginya gimana? Cara ngulanginya ya dengan melihat di modul saja. Yang kemarin sudah jelas kolom-kolomnya. Ya, coba kalau modulnya sudah dicetak, ya, karena saya juga menyarankan kemarin untuk mencetak ini ya, mencetak modul itu, coba dilihat itu. Ya, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, di sini ada komponen aset, hutang, modal, pendapatan, biaya. Ya, itu. Nah, kemarin juga sudah saya sempat sampaikan, coba mulai dibaca dan mulai diingat isi dari aset itu apa saja. Nah, caranya kan
kemarin ini. Nah, di sini ada aset lancar, ada aset tetap. Isinya ini isinya yang tetap ini. Ya, itu mulai diingat aja. Yang sederhana dulu aja. Sederhana saja ini dulu. Nah, di sini ya. Nanti ketika ada transaksi yang menambah masing-masing jenis ini, misalkan kasnya bertambah, uang di banknya bertambah, persediaan bertambah, misal begitu ya, maka nanti harus ditulis di posisi debit. Nanti polanya seperti apa saya kasih tahu dulu. Sementara diingat ini dulu. Tetapi kalau sampai itu tadi berkurang, maka nanti harus ditulis di posisi kredit. Yang penting ini diingat dulu. Saldo normal itu harusnya debit, harusnya gitu ya. Nah, jadi begitu. Kemudian yang lain juga hutang, modal, pendapatan, biaya. Kalau nanti ada transaksi yang berada pada posisi masing-masing ini kelompoknya, kalau bertambah nanti ditulis di kredit, ini ya. Kalau berkurang ditulis di debit. Ya, kecuali biaya. Biaya nanti karakternya sama dengan aset. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ya, ini harus paham dulu. Nah, kalau ini nanti nggak paham, susah nanti untuk bisa membuat catatan jurnal. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat. Ya, tapi kalau nggak paham itu susah. Ya, jadi harus paham ya. Saya ulang sekali lagi. Pertama, harus tahu dulu aset itu isinya apa, hutang apa, dan seterusnya. Caranya adalah melihat di contoh bawahnya. Di modul sudah ada. Lihat contoh di bawahnya itu, kemudian diingat-ingat. Ya. Nah, kemudian nanti kalau terjadi transaksi, misalkan nanti tak tunjukin contoh transaksinya. Ya. Maka nanti transaksi itu sifatnya apa? Kalau menambah berarti harus ditulis di posisi debit. Jadi nanti ada dua kolom ya. Ada kolom debit, ada kolom kredit begitu. Kalau berkurang nanti ditulis di posisi kredit. Saldo normal diabaikan dulu aja, malah bingung. Ya. Oke, hutang juga begitu, dibalik ya. Biaya sama dengan aset. Itu harus dipahami dulu. Nanti cara nulisnya gimana? Nah, ini cara nulisnya seperti ini nanti bentuknya. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ditulis dulu di sini ada aset, ada hutang, ada modal. Nah, kalau tadi ada pendapatan dilanjut di sini, pendapatan, kemudian biaya. Dilanjut begitu. Kalau ada pendapatan dan biaya ini sementara cuma aset, hutang, dan modal toh. Nah, biaya sama pendapatan sementara digabung di posisi modal. Nah, begitu kalau kolom ini ya. Bentuknya kayak ini. Ya. Nah, di sini adalah transaksinya, uraian transaksinya. Nah, contoh transaksinya seperti ini. Ya, misalkan seperti ini, contoh transaksi. Transaksinya pertama, tanggal 1 Maret 2021, Tuan Amir memulai usaha dengan mendirikan perusahaan dengan nama CV Jaya Utama. Gerak dalam bidang perbaikan komputer, di mana dia menyisihkan uang dari uang pribadinya untuk modal usaha sebesar 20 juta. Jadi transaksi yang pertama pada tanggal 1 Maret, ya, ada penyisian uang 20 juta yang dimasukkan ke modal usaha. Nah, seperti ini nanti kita memikirnya gini, loh 20 juta sebagai modal. Kalau begitu gimana? Kalau begitu modalnya itu bertambah. Ya, modalnya itu bertambah. Sehingga karena modalnya bertambah, maka nanti kita akui di penambahan modal 20 juta. Jadi begitu. Jadi di posisi kolom modal ini ditambah 20 juta seperti ini. Nah, kemudian karena akuntansi itu harus balance, karena ini tadi kan aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, kemudian asetnya di breakdown. Ada kas, ada persediaan, ada peralatan. Mungkin di sini kalau ada piutang, ditambahin piutang begitu. Nah, makanya di posisi aset nanti diijir sesuai dengan yang ada di neraca tadi, di jajan. Kas, bank, hutang, piutang, persediaan, peralatan habis pakai, misalkan kalau ada seperti ini. Nah, jadi dijejer begini. Nah, baru sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, hutang itu ada apa aja mungkin?
Ya mungkin ada hutang usaha, ada hutang bank. Nah, modal nanti di dalamnya sini aja pendapatan, ada biaya, dan ada modal awal itu sendiri. Nah, jadi caranya seperti itu. Ya, dibuat kotak seperti itu. Nah, sekarang kalau kotaknya sudah jelas, berarti kan tinggal ngisi aja. Ngisi dari apa? Dari transaksi. Makanya transaksinya di situ kita sederhanakan. Ya, seperti ini tadi dari cerita yang ada di atas tadi kan kita sederhanakan seperti ini. 1 Maret, Tuan Amir investasi 20 juta ke CV, ke modalnya CV. Nah, berarti tadi karena investasinya 20 juta, maka modalnya bertambah 20 juta, dan karena harus ada pembelian, modal tadi berupa apa toh? Oh, modal tadi berupa uang. Nah, karena modalnya berupa uang, berarti ada penambahan di posisi kas. Semua yang berupa uang, baik itu uang tunai yang diberikan atau dalam rekening koran atau rekening bank, maka itu semua diakui di posisi kas. Ya, jadi begitu. Oke, bisa dipahami ya. Karena kalau nggak paham nanti harus tanya. Karena saya bicara teknis. Nah, jadi langkah pertamanya dibuat dulu kotak seperti ini, ringkasan transaksinya. Kita buat ringkasan nanti ya. Kita belum ngomong debit kredit ini ya, belum. Cuman kita ngeringkas mengelompokkan transaksi itu ke dalam masing-masing jenis transaksinya. Tetapi dengan format yang sesuai dengan format akuntansi. Format akuntansi harus balance antara aset dengan aktiva. Ya, aktiva dengan pasiva. Nah, aktiva atau aset isinya adalah bisa kas, bisa bank, bisa persediaan, bisa piutang, bisa peralatan habis pakai. Nggak apa-apa masukin semua. Nanti kalau kosong ya nggak usah diisi. Jadi begitu. Lebih baik diisi semua kelompok-kelompoknya. Nggak ada isinya nggak apa-apa. Karena memang nggak ada transaksi di situ. Daripada nanti ada transaksi tetapi nggak punya tempat. Ya. Jadi begitu. Diisikan aja semuanya. Di posisi aset isinya apa aja. Hutang juga begitu. Diisikan aja semuanya. Ada hutang usaha, ada hutang bank, misalkan ada hutang jangka panjang, nggak apa-apa, tambahin aja. Nah, seperti itu. Kemudian modal. Udah modal ya modal gitu aja. Tetapi nanti modal isinya selain memang investasi modal itu sendiri, ada juga pendapatan dan biaya masuk di modal. Ya, jadi seperti itu. Pak, kalau misalkan saya mau sendiri kan pendapatan dan biaya. Ya di sini, di posisi modal ini diijir. Ada modal sendiri, ada modal pinjaman atau modal pihak ketiga, ada pendapatan, ada biaya. Jadi begitu, nggak apa-apa. Diijir lagi, tambahin di sini bawahnya. Nah ini sementara tidak diijir, hanya digabung aja di posisi modal begitu. Wes, itu langkah pertama. Jadi membuat kelompok ringkasan transaksi dulu. Nah, kalau ringkasan transaksinya itu sudah dibuat seperti itu, baru dilihat catatan-catatan transaksinya. Nah, seperti ini. Nah, catatan ini kalau dalam kondisi real bagaimana? Ya sudah nyatat sendiri, nggak apa-apa, berdasarkan dari bukti-bukti transaksinya. Misalkan menyetorkan uang 20 juta untuk modal, tadi kan ada misalkan slip setoran. Ya, bentuknya slip setoran. Ya sudah, di slip setoran itu tadi kan ada angkanya toh, ada tanggal setorannya, kemudian ada peruntukannya. Nah, makanya nanti dari situ kita rekap dalam bentuk tulisan seperti ini nggak apa-apa. Ya, kalau untuk pemula, untuk belajar awal, ya seperti ini dibuat. Tapi nanti kalau sudah mulai pintar, nggak usah dibuat seperti ini. Ya, jadi untuk awal aja supaya nanti kita bisa mengidentifikasi mudah. Dijelaskan secara naratif seperti itu. Ya, oke ya, bisa dipahami ya sampai di situ ya. Ya, kalau memang sudah bisa memahami ya dibuatlah tulisan-tulisan yang lain. Jadi transaksi yang lain ditulis seperti ini. Setelah Maret ada transaksi lagi di 1 April. Ada transaksi lagi 1 Mei. Ada transaksi lagi di 3 Mei, 5 Mei dan terus terus ditulis seperti ini. Nah, jadi semua transaksi nanti dimasuk-masukkan. Ya, sudah. Sampai transaksi terakhir ini 6 Juni, katakanlah begitu. Ya, ini contoh aja. Oke, wes, sampai di situ. Ini baru masuk. Siapa yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan, saya tunggu.
Mohon maaf, Pak Arif mau bertanya. Iya, Mas. Nggih, monggo. Itu harus berhutang ya? Ya, silakan. Kalau misalnya seseorang yang orang kaya gitu, tetap harus berhutang, Pak Arif. Oke. Jadi gini, pada prinsipnya yang namanya transaksi itu tidak ada yang mengharuskan. Ya, prinsipnya itu. Transaksi itu adalah kejadian. Kejadian yang memang terjadi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Pertama itu. Jadi akuntansi itu kan hanya sebuah alat. Ya, prinsipnya kedua itu. Akuntansi itu hanya sebuah alat. Nah, alat ini nanti harus cocok ketika kita pakai untuk melaporkan yang namanya kejadian yang saya sebut pertama tadi. Nah, kalau tidak cocok karena memang di kejadian ada transaksinya tetapi di alat nggak ada, atau sebaliknya, di kejadian nggak ada transaksinya tetapi di alatnya tadi ada, berarti harus disesuaikan. Sampai di situ dulu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Apakah harus hutang? Nah, ini yang saya contohkan, di alat itu ada hutang, tetapi kalau di kejadian itu tidak ada hutang, berarti di posisi ini tidak ada. Itu namanya penyesuaiannya. Loh Pak, kan nggak ada transaksi hutang. Ya sudah, kalau begitu hutang dihilangkan, karena memang nggak ada transaksi. Atau kalaupun nggak dihilangkan, tetap ada sih ya. Seperti yang tadi saya katakan, tetap ada nggak apa-apa, tapi nggak ada isinya. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada isinya, berarti nggak ada transaksi di situ. Tetapi kita sudah tepai tempatnya. Loh, kenapa Pak? Kok harus dicepai? Nah, karena prinsip dasar dari akuntansi itu sama dengan aset itu terdiri dari hutang ditambah dengan modal. Prinsip dasarnya dulu. Ya kan? Kita harus paham dulu dari prinsip dasar. Tapi kalau hutangnya nggak ada, Pak, bisa kan? Ya sudah, kosong, nol. Ya, tetapi tetap ada, Pak. Bisa tetap ada, bisa dihilangkan. Nah, yang saya sebut tetap ada itu apa? Supaya kita tahu bahwa di dalam persamaan dasarnya sebenarnya terdiri dari transaksi itu. Tetapi kenyataan realnya transaksinya memang nggak ada. Ya berarti ada kelompoknya, tetapi nggak ada isinya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ada muncul hutang tetapi nol. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk saran saya, jika masih belajar, lebih baik tetap diadakan kelompoknya. Jadi tetap ditulis. Ya seperti ini, detailnya seperti ini misalkan ya. Ada hutang usaha, ada hutang bank, monggo tetap ditulis. Tetapi kalau kenyataannya nggak ada, dikosongin. Daripada nanti tidak ada. Kalau tidak ada nanti bingung. Kalau untuk pemula belum dulu deh. Tapi nanti kalau sudah mulai ngerti, dikosongin nggak apa-apa, dihilangkan misalkan. Nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk belajar awalnya, ikutin aja sesuai dengan konsep dasarnya. Tetapi kalau tidak ada transaksinya nanti dikosongin. Nah, jadi seperti itu. Mas Iksan ya tadi ya. Oke. Jadi seperti Ya, Pak, itu. jelas, Pak. Terima kasih. Jadi prinsip yang dikedepankan pertama kali adalah kejadian. Jangan alat. Alat nomor 2. Kejadiannya dulu kayak apa? Maka itu yang harus kita identifikasi. Itu pertama. Semua kejadian yang ada harus dibuktikan secara real. Jadi nggak boleh kejadiannya itu ada tulisannya, ada rekapannya, tetapi ketika dicari buktinya ini mana? Nggak ada, nggak boleh. Apapun yang disebut dengan bukti selama itu wajar, harus ada. Pak, ini buktinya cuma orek-orekan gitu, Pak. Di kertas kosong, ditorek-orek, ditandatangani. Boleh. Selama itu mengetahui minimal ada 2 pihak yang bertransaksi dan 1 saksi. Minimal itu ya. Syukur kalau buktinya itu ada kwitansi yang
resmi. Ya. Jadi karena kita itu unit usaha, kita punya lah kwitansi yang resmi, ada logo usaha kita, kemudian distempel tempat usaha kita. Nah, itu resmi namanya. Kalau transaksi dengan bank jelas ada bukti transaksi banknya, ada slip setorannya misalkan, slip penarikannya misalkan. Jadi tidak boleh transaksi itu terjadi tanpa bukti, nggak boleh. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, apapun transaksinya itu harus kita catat. Cara mencatatnya adalah seperti ini tadi. Dibuat catatan-catatan seperti ini tadi. Nah, ini tadi. Ini. Nah, ini ya. Dicatat kayak gini aja, naratif. Kalau sudah dicatat secara naratif seperti ini, baru dibuatkan kolom. Nah, seperti ini tadi. Nah, kolomnya diisi sesuai dengan transaksi normal saja. Masukin semuanya, ditulis di situ di kolom. Nah, cuman nanti kalau memang nggak ada kejadiannya ya dikosongin. Nah, wes. 2 itu dulu. Ya, itu wajib. Jadi itu namanya menyesuaikan antara kejadian dengan alat yang dipakai untuk mencatat. Disesuaikan. Nah, selesai. Oke ya, ada lagi yang bertanya sampai di sini. Nah, selain Mas Ihsan, siapa lagi? Monggo. Ada 19 Lagi Pak, bisa Pak. mahasiswa yang hadir di sini. Nggih, nggak apa-apa, nggak ada batasannya Mas Ihsan. Oke, Mas Tersun. Untuk artinya Pak, arti dari debit sama kredit itu apa ya Pak ya? Oke, arti. Baik, nggak apa-apa. Kita tanyakan apa yang menurut kita belum paham. Tanyanya nanti modelnya kayak Mahisan ya, yang lain ya. Jadi tanyanya langsung unmute speaker, langsung sampaikan. Ya, kalau selain itu saya nggak ngerti nanti pertanyaannya seperti apa. Baik, Mas Ihsan tanya arti debit kredit itu apa Pak? Nah, mana tadi? Di atas kayak ya. Oke, debit kredit. Oke, nah ini ya. Debit itu aslinya bukan bahasa Indonesia, karena akuntansi itu ya ini cerita sejarah dulu ya. Aslinya bukan dari Indonesia, aslinya itu dari Italia. Ya, jadi asal mula akuntansi pertama kali itu dari Australia. Australia. Italia. Ya maaf, dari Italia. Nah, bahasa debit kredit itu sebenarnya bahasa Italia. Debito dan credito. Bahasa aslinya itu. Debito itu kalau di Indonesiakan, ya artinya ada dana yang bergerak. Ya, kredito itu juga ada dana yang bergerak. Nah, yang membedakan itu cuma arah. Nah, oleh karena itulah ini menjadi konsep dasar dari tambah kurang. Karena tambah kurang itu kan bicara terkait dengan jumlah yang dimulai dari adanya perubahan arah. Karena arah itu menyesuaikan dari nama perkiraannya atau nama transaksinya. Nah, sehingga kita nggak bisa mengklaim yang namanya debit itu mesti bertambah. Nggak bisa. Karena di sini juga ada debit yang mengurang. Nah, ini ya. Di sini juga ada. Nah, makanya saya tidak bicara debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Itu salah. Jadi jangan sekali-kali bicara tambah kurang dari arti debit kredit. Tidak. Debit kredit itu hanya bicara tentang arah transaksi. Ya, jadi bukan tambah kurang, tapi arah transaksi. Nah, kalau kita bicara arah, berarti menyesuaikan dengan transaksionalnya. Transaksinya transaksi apa di rekening perkiraan ini. Nah, kalau transaksinya itu ada di posisi rekening aset, maka jika nanti debit, itu arahnya adalah masuk. Ya, kalau berada di transaksi aset. Kalau nanti ada transaksi yang arahnya masuk, kita balik ya, berarti nanti diakui sebagai debito atau debit. Artinya bertambah. Tapi di aset dan di biaya saja ini terjadi. Ya, makanya ini harus dihafalkan. Arahnya masuk. Sedangkan kalau kredito berarti arahnya keluar. Ya, karena kita bicara arah tadi ya.
Maka kalau di posisi aset, arah keluar itu berkurang. Jadi kredit dalam posisi aset, karena arahnya keluar, maka jumlahnya berkurang. Yes, ya. Tetapi itu hanya berlaku di aset dan biaya saja. Yang kejadian seperti itu. Yang debito arahnya masuk, itu cuma kejadian di aset dan biaya. Sedangkan di hutang modal pendapatan, ya beda kebalikannya. Ya, debito itu artinya arahnya keluar. Ya, debito arahnya keluar, debit arahnya keluar. Dan sebaliknya, kredit arahnya masuk. Ya, jadi begitu Mas Ihsan ya untuk bicara arti. Jadi arti debit dan kredit itu adalah menunjukkan arah dana yang terjadi dalam transaksi itu. Tetapi tidak bisa diklaim debit langsung bertambah, kredit langsung berkurang, nggak bisa. Ya, caranya seperti tadi, tergantung dari transaksinya, aset, hutang, modal, pendapatan, apa biaya. Karena memang kejadiannya berbeda. Nanti untuk menghafalkannya, lihat kolom yang ada di modul ini. Oke, begitu? Bisa dipahami, Mas Ihsan? Bisa, Pak. Baik. Insya Allah. Ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh anggota kelas mata kuliah pengantar akuntansi, mohon kalau masuk ke dalam kelas, itu di rentang waktu yang sama. Ya. Jadi kalau rentang waktunya itu beda-beda seperti ini, saya sudah masuk ke dalam materi, kalian baru datang, mohon maaf, saya tidak bisa langsung approve. Karena kalau approve harus ganti-ganti kayak gini, harus pindah-pindah. Dan saya yakin teman yang sudah masuk duluan terganggu. Karena pikiran lagi on, lagi ngikuti apa yang saya ceritakan, ya ini baru datang. Ya, ya toh? Jadi sekali lagi saya sampaikan nanti untuk pertemuan berikutnya, ketika masuk diusahakan bareng. Karena biasanya tak kasih jeda waktu sekitar 15-an menit untuk masuk ke kelas. Supaya tidak mengganggu yang lain. Karena kalau nanti geser-geser seperti ini, ya, wes tau lali tau cinta cerita nih yang pertama. Ya udah, konsekuensinya memang harus begitu. Baik, lanjut. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan lagi enggak? Ayo, jangan-jangan ada yang tanya. Assalamualaikum Bapak, izin Waalaikumsalam, bertanya. Nama saya Mbak Ani Nurhayati dengan NIM 2117006 Di dalam ya, aset tetap itu kan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah itu nanti akumulasi penyusutan itu ke debit atau ke kredit? Oke, sudah ya? Iya, terima Oke. kasih. Baik. Jauh sekali Mbak Ani. Jadi pertanyaan Mbak Ani itu bagi yang baru awam akuntansi nggak mudeng. Karena saya belum nyampe ke situ. Ya, belum nyampe ke situ. Tapi ya oke lah, sebentar. Bagi yang belum paham, nanti nggak apa-apa, diikutin aja dulu ya. Ini kayaknya Mbak Ani sudah lebih paham dari yang lain, kayaknya ini ya. Karena sudah bicara harga pokok perolehan dan penyusutan. Jadi begini, harga pokok perolehan, ya mau harga pokok perolehan itu kalau bagi perusahaan dagang, harga pokok produksi itu bagi yang perusahaan manufaktur, ya. Ya, baru datang lagi. Itu merupakan sebuah akumulasi dari biaya-biaya yang keluar untuk memperoleh barang yang akan dijual. Ya. Jadi harga pokok itu adalah akumulasi dari biaya-biaya untuk memperoleh barang yang mau dijual. Contoh nih perusahaan dagang katakanlah ya, kita jualan baju. Kita pulaan baju itu, kita beli katakanlah dari pasar.
baju 1 kodi, misalkan begitu. Total harga 1 kodi, mulai dari kita inden bajunya, kemudian kita butuh biaya transportasi untuk ke pedagangnya, sampai baju 1 kodi itu terkirim ke tempat kita, katakanlah itu butuh biaya sebesar 5 juta rupiah. Ya. Maka total biaya 5 juta rupiah itu namanya harga perolehan. Dan itu sifatnya biaya. Maka transaksinya ikut pada karakteristik transaksi biaya. Ya, sampai di situ Mbak Ani harusnya sudah ngerti. Karena biaya sudah jelas debit kreditnya. Ya. Nah, sekarang adalah penyusutan. Penyusutan itu apa toh? Penyusutan itu adalah pengakuan atas berkurangnya barang-barang yang kita gunakan untuk alat usaha kita. Katakanlah kita punya tempat nih, bangunan ya, punya 1 ruko, misalkan untuk jualan. Ruko itu kita kemarin gimana dapatnya? Oh beli, oke. Belinya berapa? Oh belinya ruko itu 100 juta. Oke. Selama pemakaian, ruko itu kan nilainya turun. Karena mulai ada yang rusak, mulai ada yang berkurang lah nilainya. Nah, sehingga setiap 1 tahun, katakanlah ruko 100 juta itu nilainya turun tinggal 90 juta, kemudian turun lagi tinggal 80 juta. Nah, itu turun. Atau sama dengan motor. Misalkan kita beli motor baru. Pertama, untuk ngusungi baju-baju itu, katakanlah kita beli harganya 20 juta. Ya, nah, dipakai 1 tahun, motor itu kan nggak mungkin kita bisa jual lagi 20 juta loh. Nah, harganya karena sudah jadi bekas tadi turun tinggal 18 juta. Tahun kedua turun lagi tinggal 16 juta. Tahun ketiga turun lagi tinggal 14 juta. Nah, katakanlah setiap tahun turun 2 juta. Maka penurunan 2 juta setiap tahun dari motor tadi, itu namanya penyusutan. Nah, penyusutan itu juga masuk kategori biaya. Maka karena baik harga perolehan maupun penyusutan tadi adalah kategorinya biaya, maka itu nanti masuk di dalam transaksi biaya. Nah, di situ udah kelihatan kan debit kreditnya? Nah, Baik Pak, terima kasih. baik. Yang perlu kalian harus pahami ini adalah mana yang transaksi menambah dan mana yang mengurang dari masing-masing perkiraan ini. Contoh tadi ketika kita bicara aset, mana tadi ya? Kita bicara aset, contoh-contoh aset tadi mana tadi? Nah ini ya, kas itu kan aset toh. Kas bertambah itu yang seperti apa? Kas itu kan duit. Baik duit yang kita pegang dalam bentuk duit beneran, maupun duit-duit yang e-money. Saat ini kan sudah mulai banyak e-money ya. Di electronic money itu ya kayak Dana, OVO, ya GoPay, ya, ShopeePay, itu kan e-money, electronic money. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori kas. Kalau yang ini kalian ngerti, kas bertambah berarti duitnya tambah. Yang semula punya 5 juta, jadi 10 juta berarti bertambah. Ada penambahan 5 juta, itu kas bertambah. Terus sebaliknya berkurang. Nah, kalau uangnya keluar. Ya, semula punya uang 10 juta, kepakai 5 juta, tinggal 5 juta. Berarti yang kepakai 5 juta keluar. Nah, itu yang harus kalian pahami dulu. Oh, kas bertambah, kas berkurang. Bank juga begitu. Bank itu kalau ada di transaksi bank, di rekening. Oh, saya ngambil nih Pak, uang dari rekening Bank X misalkan. Oh, berarti ada rekening bank yang keluar. Maka dianggap bank berkurang. Oh ini Pak, kemarin dapat transferan Pak. Kita jualan online kemarin ditransfer sama pembelinya. Dapat transferan 1 juta. Oke, berarti bank bertambah. Ya, jadi begitu ya. Nah, sedangkan piutang. Piutang itu apa? Piutang itu kebalikan dari hutang. Ya, kita mengakui di jenis usaha. Jadi akuntansi itu harus satu pengakuan posisi dari orangnya. Anggaplah semua yang ada di kelas ini adalah akuntan nih.
akuntan perusahaan saya, misalkan begitu. Berarti kalian semua itu satu tempat dengan saya, yaitu berada pada perusahaan, katakanlah PT Anggun seperti ini. Kita sama-sama berada di PT Anggun. Nah, oke, berdiri kita di sini ya. Katakanlah ada pembeli, beli barang kita. Nilainya sebesar 4 juta. Misalkan begitu ya. Tetapi orangnya belum bisa bayar hari ini. Duh, Pak, udah sore loh Pak. Uang saya itu bisanya baru besok. Misalkan begitu. Oh iya, enggak apa-apa. Bawa aja barangnya. Barangnya dibawa. Senilai 4 juta. Nah, karena barang itu sudah keluar dari tempat kita, dan orangnya belum bayar ke kita, maka dari persepsi kita sebagai penjual, itu kita anggap sebagai piutang. Nah, tapi bagi si customer tadi, ya, karena dia membawa barang kita, dia belum bayar, maka dia menganggap sebagai hutang. Ya, jadi posisinya ya, jadi jangan sampai salah tempat. Karena kita akuntan, kita berada pada satu posisi yang sama, maka pengakuannya harus dari sudut pandang posisi kita. Karena dia membawa barang kita atau tadi, dia belum bayar, maka kita akui piutang. Nah, sebaliknya, dia yang bawa barang kita tadi, dia menganggap di catatannya dia sebagai hutang. Atau sebaliknya, kita kulaan barang, ya, kita anggap itu sebagai hutang karena kita belum bayar. Ya, tapi dia, si punya barang tadi, menganggap transaksi itu piutang. Nah, jadi saat itulah maka kalian harus ngerti, piutang bertambah itu yang bagaimana? Semakin banyak barang yang kita keluarkan, tetapi pembayarannya belum masuk, berarti piutangnya bertambah. Tetapi ada satu ketika, saat mereka mulai nyicil angsuran untuk membayar tadi, ya, maka piutangnya jadi berkurang, karena dia sudah mulai ngangsur dari piutangnya yang tadi kita akui. Nah, dan seterusnya. Jadi tolong itu dilogikakan dulu, ya. Ini contohnya di sini aja, kita baca dari modul ini ya. Nah, dari situlah nanti kita bisa mengenali mana yang bertambah, mana yang berkurang. Sehingga baru nanti kita tempatkan di posisi debit atau kredit. Nah, tetapi sebelum mengarah ke debit atau kredit, lebih baik dibuatkan kotak seperti ini dulu. Kotak ini tadi kan belum menganggap tambah kurang toh, masih belum menganggap debit kredit toh, tambah kurang. Nah, atau ada satu cara lagi, Pak, saya masih bingung Pak kalau harus masukkan langsung ke kotak dari transaksi yang pertama ini tadi, misalkan ini tadi, ya, nyisihkan uang 20 juta untuk modal awal. Nah, gimana caranya untuk bisa memahami transaksinya? Nah, seperti ini. Dibuatkan analisisnya. Jadi setelah menuliskan kejadian transaksinya, dibuatkanlah analisisnya seperti ini. Mempengaruhi persamaan akuntansi aset berupa kasnya itu bertambah, modalnya juga bertambah, masing-masing 20 juta. Nah, ditulis seperti itu. Kalau sudah ditulis seperti ini, oh, kasnya bertambah ya, kotaknya mana? Kas kotaknya kas mana? Oh ini plus 20 juta. Nah ini sengaja nolnya kita sembunyikan ya, supaya tidak terlalu memenuhi tempat gitu ya. Nah menyembunyikannya itu diganti seperti ini, dikasih kode ribuan rupiah. Nah kalau dikasih kode ribuan rupiah seperti ini, berarti ada 3 digit nol yang kita sembunyikan. Ya maksudnya begitu, ya biar nggak terlalu memenuhi kotak. Nah, tadi kasnya bertambah ya? Iya, kasnya bertambah, berarti plus 20 juta. Modalnya juga iya plus 20 juta. Nah, terisilah kotaknya. Nah, jadi urutannya, pertama, ditulis dulu transaksinya apa, seperti ini. Ya, kalau nanti untuk ujian, ya transaksinya itu sudah ada ya. Karena dari tulisan seperti ini, nanti kalian tinggal meneruskan. Jadi begitu. Pertama, ditulis dulu transaksinya seperti ini. Kemudian ditulis analisisnya. Oh, yang kedua tadi transaksinya apa? Untuk menunjang usahanya, dia nyewa gedung. Ya, nilainya 6 juta selama 1 tahun dibayar kas. Dibayar kas itu dibayar lunas, pakai uang tunai. Maksudnya begitu. Nah, karena itulah maka kita buat analisisnya gimana kalau begitu? Mempengaruhi aset berupa kas berkurang, ya kan?
dipakai bayar 6 juta, berarti kan kasnya turun, berkurang, dipakai bayar tadi. Nah, terus apa meneh pembelennya? Oh, pembelennya ternyata divisi modal. Karena kas tadi hubungannya langsung dengan modal. Nah, sehingga modalnya juga berkurang untuk biaya sewa. Jadi modal berkurang, biayanya bertambah. Nah, jadi begitu. Ya kan? Tadi posisi biaya kan ada di dalam modal toh. Maka itu satu kesatuan aja. Jadi nggak apa-apa langsung diakui kasnya berkurang, modal berkurang gitu juga nggak apa-apa. Atau kalau lebih detailnya lagi, kasnya berkurang, biayanya bertambah. Jadi begitu. Sebesar 6 juta. Nah, sampai di sini dulu. Saya tidak terlalu banyak ngasih. Ya, karena nanti bingung. Saya lebih baik dikit-dikit tapi mengenal timbangannya oke tapi bablas. Tugas. Tugas ini benar tolong dilakukan ya. Benar. Kalau bingung WA saya aja, nggak apa-apa. Ya, lebih baik WA-nya di grup supaya yang lain juga tahu nanti kalau saya jawab. Tugas. 1, baca modul ini pasti. Ya. Kemudian lihatan semua transaksi-transaksi yang ada di atas ini. Ini. 1 sampai dengan transaksi 10. Ya, coba dilihat. Baca nih. Oh, transaksinya nyapo, pahami. Oh gitu, oh gitu, oh gitu, oh gitu transaksinya. Pahami dulu kan. Nah, kemudian setelah memahami transaksinya, coba pahami ini, analisis transaksinya. Kalau begitu mana yang berpengaruh ya? Oh ini bertambah, ini berkurang, ini bertambah, ini berkurang, ini bertambah, ini berkurang. Oke, itu yang kedua. Jadi setelah memahami transaksinya tadi, memahami mana yang bertambah, mana yang berkurang, mana yang bertambah, mana yang bertambah, dan seterusnya. Ketiga, 3 aja tugasnya. Setelah ngerti tambah kurangnya, memahami isi di dalam kotak-kotaknya ini. Oh iya, Dek mau kan berarti kan kasnya berkurang 6 juta toh. Oh berarti kas min 6 juta. Terus kemudian modalnya juga berkurang toh 6 juta. Iya, berkurang 6 juta untuk apa? Biaya sewa. Oh ini cara nulis ya. Terus nomor 3 tadi, perusahaan pinjam uang dari bank misalkan 30 juta. Pinjam uang kan dapat uang nih. Iya kan? Berarti masuk kas. Oh iya, kas bertambah lek ngono. Oh iya, kasnya bertambah 30 juta. Tetapi kan tadi hutang. Iya. Lah apa yang ngono? Oh iya, hutangnya bertambah. Oh iya, bertambah 30 juta. Jadi di analisis transaksinya tertulis, kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Semuanya sampai akhir ini dan kemudian dilihat jumlahnya. Nah, jumlah ini coba dilihat harus balance ya. 30 juta ditambah 3 juta ditambah 30 juta, hasilnya harus sama dengan 30 juta ditambah dengan 33 juta. Karena rekap dari atas ini ya. Nah, direkap semua. Oh, ini nggak ada isinya kosong, nggak apa-apa. Nah, direkap begitu semua dari atas. Nah, di posisi sama dengan inilah pembelannya. Berarti jumlah di posisi pasifa yang ada di sini, hutang dan modal tadi, harus sama dengan jumlah asetnya. Nah, kalau nggak balance, salah. 3 itu saja, tolong. Saya tagih 2 minggu lagi. Karena nanti 2 minggu lagi, ya, 2 minggu lagi, kita akan membahas ini. Mana? Ini. Nah, ini tak kirim nanti, habis kuliah ya. Ini tak kirim. Ini ada contoh-contoh transaksi berdasarkan persamaan dasar akuntansinya ini. Contoh-contohnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Suatu perusahaan membeli kendaraan seharga 100 juta tunai. Ini beda dengan modul tadi loh ya. Ini contoh yang lain. Ya. Ini hanya untuk memunculkan sensitivitas kita dalam memahami pengaruh dari masing-masing transaksi. Oh, beli mobil ya 100 juta. Iya, tunai. Berarti kasnya berkurang. Karena bayar tunai. Iya toh, 100 juta. Nah terus dapat apa? Dapat kendaraan. Berarti kendaraannya bertambah. Senilai 100 juta. Dan yang kedua juga begitu. Oh beli mesin fotokopi 50 juta. Tapi kredit. Oh kredit ya? Iya. Berarti apa yang bertambah? Oh bertambah peralatannya. Oke, peralatan bertambah 50 juta. Karena beli mesin fotokopi dapat peralatan fotokopi. Terus karena kredit berarti kan hutang. Iya, hutang. Berarti hutangnya bertambah dong. Iya, hutang bertambah. Jadi peralatan bertambah, hutang nanti jadi bahan kita minggu depan.
kok minggu depan, pertemuan mendatang. Kalau yang ini tadi kalian sudah memahami sampai di sini, ya modul ini pahami sampai di sini, maka nanti ketika saya membahas ini, semuanya yang ikut kuliah pengantar akuntansi harusnya ngerti, oh ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh terhadap ini. Untuk ngujinya gini, kalian nanti buat slide-nya itu jadi versi presentasi kayak begini ya, supaya munculnya bertahap. Ini kan belum muncul nih yang berpengaruh. Nah, baru muncul masalahnya saja. Oh, beli mesin fotokopi kredit 50 juta. Lalu ngono piye? Nah, apa pengaruhnya? Nah, kalau diklik berikutnya kan baru muncul. Oh, pengaruhnya ternyata ini. Jadi peralatannya bertambah, kemudian hutangnya bertambah. Nah, jadi begitu. Jadi tolong ini disembunyikan dulu jadi begini. Apa ya? Oh, dugaanku begini. Ini yang ini bertambah, ini bertambah. Benar enggak? Baru dicek. Nah, jadi begitu caranya. Ya, tolong di versi slide kan supaya munculnya bertahap. Nah, kedua juga begitu. Nah, sekarang ini jual kendaraan 80 juta. Oh, jual kendaraan 80 juta apa iki ya? Kira-kira pengaruhnya. Nah, apa ya kira-kira? Oh, jual toh. Saya jual kan oleh duit kan tunai. Berarti kas no ini. Dapat kas. Oh ya, kasnya bertambah dong kalau begitu. Oke, kas bertambah. Lah pembelanya apa? Ya ini kan dijual kendaraannya. Berarti kendaraannya kan berkurang kan dijual. Ya kalau gitu kendaraan berkurang. Nah, oke, pelajari slide ini. Pelajari slide ini ya, tolong ya. Siapa yang baru masuk tadi? Hilang. Oke, sampai di sini aja. Siapa yang mau tanya? Kita bicara sampai dengan pengaruh masing-masing transaksi pada posisi pada posisi aktiva dan posisi pasifanya. Wes, itu tok aja. Itu mohon dicoba pelajari di rumah. 3 tugas saya tadi. Ya. 2 minggu lagi kita ketemuan, insya Allah. Saya akan cerita materi yang ada di PPT. Nanti PPT habis ini tak kirim juga ke kalian, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan diapal nol ya, tapi dipahami. Oh iya, ngadol kendaraan ya. Ngadol kendaraan itu logikanya berarti kan dapat uang. Oke, berarti uangnya bertambah. Uang bertambah berarti kas. Kas bertambah. Nah, karena dijual, maka kendaraannya berkurang. Karena dijual, maka kendaraan berkurang. Nah, begitu. Cuman tambah kurang gitu toh aja yang dipahami dulu. Oke, paham ya untuk tugasnya ya? Loh, kok nggak ada yang jawab? Paham, Pak. Oke, Insya Allah, Pak. Oke. Kalau paham, tolong dilakukan. Sekali lagi, mata kuliah akuntansi, apapun nanti akuntansinya dengan saya, itu kalau tidak melakukan, itu pemahamannya itu sangat sedikit dapatnya. Lakukan dulu, mending lakukan. Lebih baik WA saya ketika bingung daripada tidak WA saya karena tidak melakukan. Ya, jadi lebih baik WA saya ketika bingung. Jadi bingung itu adalah suatu fase di mana kalian sebenarnya mau paham, tapi kurang sedikit. Ya, wis meh paham tak jane bingung gue. Cuman kurang dikit aja. Begitu nanti saya kasih penjelasan kan mestinya langsung paham. Ya, bingung itu begitu. Tapi kalau tidak tahu, itu adalah satu fase di mana memang sama sekali di otak kita itu nggak ada gambaran gitu loh. Nah, terus nyapo sekolah, lek orang ngerti kan gitu. Kenapa kuliah dengan Pak Arif kalau tidak tahu kan begitu. Dan kondisi yang ketiga ini yang paling jelek dan tolong jangan dilakukan yaitu tidak mau tahu. Nah, itu wes. Lek tidak mau tahu itu serepot meneh, nggak usah kuliah wae lek ngono. Nah, sebab kalau kalian memang sudah niat bismillah untuk kuliah, berarti memang sudah siap untuk menerima apapun yang diberikan, termasuk untuk latihan. Ya. Jadi memang itu tuntutannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tugasnya bisa di-share, Pak ya?
Oke, nanti tak share di grup lagi lah, ya. Nanti kalau lupa lagi juga dilihat aja. Ini rekaman ini kan nanti saya upload di YouTube. Ya, linknya nanti saya kirim ke grup juga. Ya, nanti dilihat lagi aja rekaman kuliah kita siang hari ini. Lebih instruksional kalau menurut saya. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya share lagi di grup. Iya, monggo. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Iya, monggo. UTS-nya itu nanti di akhir bulan November ya, Pak? Ada jadwal yang nanti akan dirilis oleh Pak Aldo, ya. Jadi kita nunggu dulu aja. Tapi berdasarkan dari kalender akademiknya universitas, UTS itu antara pertengahan sampai akhir November ini. Ya, di antara itulah waktunya. Nanti akan saya kasih tahu kok, pasti dikasih tahu nanti ya. Nah, oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah enggak, Pak. Baik, ya. Kalau nanti memang baru kepikirannya setelah kuliah selesai, nggak apa-apa, di WA kan saja ke saya. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Tetapi mohon apa yang saya instruksikan itu tadi untuk dicoba, ya. Karena benar, mata kuliah akuntansi kalau kita tidak mencoba blank. Nah, itu sudah konsekuensi. Makanya lebih baik dicoba. Kalau ada yang bingung, bertanya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kalau kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terus itu adalah pertemuan menjelang UTS ya. Jadi setelah itu nanti kita sudah masuk ke UTS. Jadi materi UTS-nya ya materi yang kita bahas selama ini aja. Jadi nanti materinya apa, kalau memang lupa ya lihat lagi aja rekaman kuliah kita di link YouTube yang selalu saya kirim di grup. Oke, mungkin begitu. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.